Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif kami yang berjudul Hubungan Psychological Wellbeing dengan Loneliness pada mahasiswa baru di Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widya STT SPC MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif kelas 4A. Oke, langsung saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan dari penelitian kami, di mana latar belakang masalah yang kami angkat adalah kami melihat pada zaman era globalisasi ini banyak sekali mahasiswi yang menempuh pendidikan di luar kampung halamannya. Nah, biasanya mereka itu disebut mahasiswa-mahasiswi yang merantau, begitu kan? Nah, jadi pendidikan yang layak merupakan hak masyarakat Indonesia. Semua pendidikan yang layak itu merupakan semua hak masyarakat di Indonesia. Nah, jika di daerahnya itu tidak memiliki tempat pendidikan yang layak, maka seseorang berhak untuk keluar daerahnya untuk menggapai cita-citanya untuk mendapatkan sebuah perguruan tinggi atau pendidikan yang layak gitu. Nah, pada tahun 2010 di Mental Health Foundation menemukan bahwa loneliness lebih banyak terjadi pada anak-anak remaja dibandingkan orang dewasa. Karena apa? Karena itu tadi, banyak anak-anak remaja atau mahasiswa-mahasiswa yang keluar dari kampung halamannya untuk menempuh pendidikan yang tinggi gitu kan. Nah, ada juga di penelitian yang dilakukan oleh Luyeks pada tahun 2014, dia menyatakan bahwa remaja akhir yang sudah memasuki universitas memiliki tingkat loneliness yang lebih tinggi. Kenapa hal itu terjadi? Karena hal itu disebabkan orang dewasa awal banyak mengalami transisi sosial dan seperti mereka meninggalkan rumah, tinggal seorang sendiri, memasuki masa kuliah. Nah, jadi itu menimbulkan perasaan loneliness pada seseorang. Nanda pada tahun 2013 dan Huppert pada tahun 2009 itu berpendapat bahwa psychological well-being adalah bagaimana seseorang dapat merasa bahagia dan bekerja secara efektif serta dapat menerima keadaan buruk seperti gagal, kecewa, berduka sebagai bagian dari kehidupan mereka. Nah, sedangkan Piprech pada tahun 2017 berpendapat bahwa mahasiswa memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami loneliness. Karena apa? Karena tuntutan sosial yang tinggi, terlebih khusus karena adanya perasaan homesickness. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang merantau ini, mereka mempunyai perasaan homesickness, sedangkan mereka mempunyai tuntutan sosial yang tinggi. Kami mengangkat latar belakang masalah ini untuk diteliti pada Universitas Maliku Saleh, terkhusus pada mahasiswa baru angkatan 2022, di mana mayoritas dari Universitas Maliku Saleh adalah mahasiswa-mahasiswa yang merantau. Kami berfokus pada mahasiswa baru tahun 2022 karena mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru saja merantau dari rumahnya yang biasanya tinggal bersama orang tua dan kemudian harus mengokos atau tinggal sendiri di sini. Pembahasan kedua dari bab 1 pendahuluan adalah keaslian penelitian, di mana kami mengambil beberapa penelitian sebelumnya tentang judul kami tadi, hubungan psychological well-being dengan loneliness pada mahasiswa. Kami mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Dario pada tahun 2016, di mana judulnya adalah hubungan psychological well-being dengan loneliness pada mahasiswa yang merantau. Nah, metode penelitian diambilnya adalah penelitian yang digunakan dengan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data accidental sampling. Nah, dia menyimpulkan di penelitiannya bahwa hubungan negatif yang signifikan antara psychological well-being dengan loneliness itu terjadi pada penelitiannya. Nah, dan setiap dimensi psychological well-being-nya itu memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap loneliness tersebut. Artinya, psychological well-being mahasiswa tinggi, maka perasaan loneliness yang dirasakan mahasiswa rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, lalu ada penelitian kedua yang kami ambil yang dilakukan oleh Pramita dan Astuti pada tahun 2021, di mana judulnya adalah hubungan kesejahteraan psikologi dengan kesepian pada mahasiswa yang merantau di Yogyakarta. Nah, metode yang mereka ambil adalah metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis data, yaitu analisis korelasi. Nah, mereka menyimpulkan dalam penelitian mereka adalah terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan psikologis dengan kesepian pada mahasiswa yang merantau di Yogyakarta. Nah, mereka mengajukan hipotesis tentang adanya hubungan yang negatif antara kesejahteraan psikologis dan kesepian pada mahasiswa. Dan hipotesis tersebut diterima. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik akan terhindar dari perasaan kesepian dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Selanjutnya, yaitu penelitian terakhir kami ambil adalah dari Tranggono dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Kesejahteraan Psikologis terhadap Kesepian pada Mahasiswa Rantau.
Nah, penelitian ini juga menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis uji regresi yang sederhana. Nah, di penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa rantau di Kota Makassar. Kenapa? Semakin tinggi tingkat psychological well-being yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin rendah pula tingkat loneliness yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, jadi berdasarkan uraian latar belakang yang tadi kami angkat, adapun rumusan masalah dalam penelitian kami sendiri adalah apakah ada hubungan psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru di Universitas Maliku Saleh. Terus tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh. Nah, untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana penelitian ini di manfaat teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan dalam ilmu psikologi yang mengkaji mengenai loneliness dan psychological well-being. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dapat rujukan peneliti selanjutnya membahas mengenai loneliness dan psychological well-being. Nah, di manfaat praktis semoga memberikan informasi dan memahami dan menyikapi perasaan kesepian pada mahasiswa rantau. Kemudian menambah informasi untuk lebih memperhatikan tingkat psychological well-being dan loneliness pada mahasiswa rantau. Variabel terikat. Definisi variabel terikat. Menurut Russell, tahun 1996, loneliness merupakan adanya kepribadian dinamis dalam individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan karakteristik perilaku dan berpikir. Kemudian adanya keinginan individu pada kehidupan sosial dan kehidupan lingkungannya yang berpusat pada kegagalan. Nah, untuk aspek variabel terikat ini terdapat dua aspek yang dikemukakan oleh Weiss tahun 2006, yaitu social loneliness. Terjadi ketika individu tidak puas dan merasa lonely karena kurangnya jaringan sosial dengan teman dan kenalan lainnya untuk melakukan kegiatan serta aktivitas yang menarik. Yang aspek kedua yaitu emotional loneliness. Terjadi ketika individu tidak puas dan merasa lonely karena kurang dan atau terbatasnya kedekatan, kelekatan, dan ikatan hubungan yang intim dari orang tertentu. Nah, lanjut masuk ke variabel bebas. Di penelitian kami, variabel bebasnya yaitu psychological well-being, yang biasa disingkat dengan PWB. Nah, menurut Riff, tahun 1989 memaparkan bahwa PWB merupakan konstruksi multidimensional yang terbentuk dari sikap terhadap hidup seseorang. Riff juga menjelaskan bahwa PWB merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, serta mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu tersebut sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Nah, aspek variabel bebas ini terbagi menjadi 6 yang dikemukakan oleh Riff. Yang pertama ada penerimaan diri, yang kedua hubungan positif dengan orang lain, yang ketiga otonomi, yang keempat penguasaan lingkungan, yang kelima tujuan hidup, dan yang terakhir pertumbuhan pribadi. Terus ada faktor-faktor variabel bebas, yang dimana faktor-faktor ini mempengaruhi PWB. Yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada dukungan dari sosial. Nah, untuk subjek penelitian kelompok kami yaitu mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh dalam rentang usia 18-25 tahun. Baik, masuk ke slide selanjutnya, ada kaitan antara variabel. Mahasiswa baru merupakan individu berusia 18-25 tahun yang melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Pada masa dewasa awal, individu memiliki berbagai tugas perkembangan, yaitu memiliki pemahaman mengenai diri sendiri seperti hal yang diinginkan, menurut Alvisol 2019. Maka dari itu, mahasiswa memiliki kebebasan dalam memilih jurusan, gaya hidup, meluangkan waktu dengan orang lain sesuai keinginannya. Selain itu, pada masa dewasa awal, seorang individu seharusnya sudah mampu dalam menyelesaikan permasalahan kompleks melalui berbagai pertimbangan dan pemikiran yang logis serta rasional. Namun kenyataannya, masih banyak mahasiswa baru yang berada pada masa dewasa awal yang mengalami hambatan seperti menjalin hubungan hangat dengan individu lainnya di lingkungan barunya. Dalam menekan terjadinya loneliness, diperlukan psychological well-being yang baik.
Reeve tahun 1996 menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat psychological well-being atau kesejahteraan psikologi baik mampu membangun hubungan positif dengan individu lain, disertai dengan rasa kepercayaan dan kasih sayang secara timbal balik. Loneliness memiliki dampak negatif pada mahasiswa rantau, sehingga memerlukan psychological well-being atau kesejahteraan psikologis sebagai dampak positif dalam menyimbangi tekanan yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam slide kerangka berpikir. Jadi, di kerangka berpikir ini kami meneliti mahasiswa baru yang sedang merantau dengan memakai dua variabel. Yang pertama, variabel psychological well-being dan variabel loneliness. Nah, konsep psychological well-being yang digambarkan oleh Reeve tahun 1989 terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Sedangkan terdapat dua aspek dalam teori loneliness yang dikemukakan oleh Weiss tahun 2006, yaitu social loneliness dan emotional loneliness. Di slide selanjutnya ada hipotesis. Nah, kami membuat hipotesis seperti terdapat hubungan psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh. Baik, di sini saya akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Kalau menurut Sugiono 2019 menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif didasarkan oleh kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat empiris, objektif, rasional, sistematis, dan terukur. Nah, hasil data yang dari lapangan itu akan dianalisis berdasarkan statistik untuk menguji hipotesis, penelitian, dan output yang dihasilkan berupa angka-angka. Lalu yang kedua ada identifikasi variabel penelitian. Setiap kegiatan penelitian tentunya memuaskan perhatiannya pada beberapa fenomena atau gejala utama dan pada beberapa fenomena lain yang relevan. Nah, adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel terikat. Yang pertama itu ada variabel terikat atau dependent variable, Y, adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable X yaitu suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Nah, dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau pengaruhnya itu terhadap variabel lain ingin diketahui. Lalu ada definisi operasional. Yang pertama itu loneliness. Loneliness adalah keadaan di mana individu mengalami keadaan yang tidak menyenangkan meskipun berada dalam situasi keramaian seperti berkumpul dengan teman atau berada di khayal yang ramai. Nah, hal tersebut itu disebabkan karena tidak terjalinnya hubungan yang hangat dan dekat dengan individu yang lain atau di sekelilingnya. Loneliness akan disertai oleh berbagai macam emosi negatif seperti depresi, kecemasan, ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, menyalahkan diri sendiri, dan merasa malu. Lalu yang kedua adalah psychological well-being. Psychological well-being adalah keadaan di mana individu itu mampu menjalani atau mampu menerima segala aspek kehidupan dengan baik yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Lalu ada populasi dan sampel. Menurut Ajwar, pada tahun 2016 mendefinisikan populasi sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Dan populasi juga harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik bersama untuk membedakannya dari kelompok subjek yang lainnya. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh yang berjumlah 6.240 responden. Menurut Ajwar, pada tahun 2016, sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Adapun sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditemukan atau ditentukan oleh peneliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 259 responden. Kelima, ada metode pengumpulan data. Menurut Azwar tahun 2019, sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Dan menurut Sugiono tahun 2019 menyatakan bahwa sampel dapat dilakukan ketika populasi banyak dan terdapat keterbatasan seperti dana, tenaga, dan waktu. Maka daripada itu, sampel dalam penelitian ini harus sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan pada penelitian kali ini, jumlah sampel dalam penelitian kami adalah sebanyak 259 responden. Tahap persiapan, di mana tahap inilah bagaimana
peneliti mempersiapkan apa aja nih yang ingin dilakukan sebelum melakukan penelitian. Yang pertama itu ada peneliti menentukan topik permasalahan yang akan diteliti. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mencari dulu nih permasalahan apa ataupun fenomena apa yang mau kita teliti. Nah, pada penelitian kami, topik yang kami angkat adalah psychological well-being dan loneliness, yang merumuskan permasalahan penelitiannya yang akan dilakukan dalam penelitian, di mana dapat ditemukan rumusan-rumusan masalahnya, yaitu apakah ada hubungan psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh. Nah, yang ketiga itu ada peneliti melakukan kajian teori yang relevan dari berbagai referensi, di mana peneliti membaca dulu beberapa penelitian sebelumnya dan yang berkaitan dengan permasalahan ataupun topik yang akan kami teliti. Yang keempat adalah menguji hipotesis yang telah dibuat peneliti dengan pendekatan ataupun desain yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode korelasi survei dengan pendekatan kuantitatif, di mana metode korelasi ini merupakan metode membuktikan adanya hubungan atau tidak dalam satu variabel dan variabel lainnya. Yang kelima adalah menentukan dan menyusun instrumen penelitian, di mana instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpulan data dan yang berbentuk angket. Yang keenam ada analisis coba, instrumen berupa validitas dan reliabilitas. Tadi udah dijelaskan bahwasanya ada tahap persiapan, dan sekarang kita masuk ke tahap pelaksanaan, di mana yang pertama kali harus kita lakukan adalah penyebaran angket. Nah, dalam penelitian kami menyebarkan angket kepada 35 orang responden untuk melakukan uji coba validitas reliabilitas pernyataan pada instrumen angket. Jadi, kami ini melakukan survei terlebih dahulu untuk membuktikan apakah angket pada yang akan kami gunakan itu valid atau enggak sih, reliabilitas atau enggak sih gitu. Nah, yang kedua itu barulah penyebaran angket yang telah diuji coba, di mana kami sebagai peneliti menyebarkan kepada 259 orang responden yang telah kami tentukan. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan, di mana ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pengambilan sampel dengan non-probability sampling, di mana jenis penarikan sampel yang dilakukan adalah accidental sampling, yaitu diambil secara kebetulan tanpa direncanakan oleh peneliti. Nah, yang kedua itu menganalisis hasil dari penelitian. Yang ketiga adalah melihat apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak berdasarkan analisis data sebelumnya. Selanjutnya ada instrumen penelitian, di mana metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai instrumen yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Nah, data penelitian ini dikumpulkan dengan alat ukur yang menggunakan skala. Nah, penggunaan skala ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan subjek dengan cara mengajukan pernyataan-pernyataan yang bersifat tidak langsung, menurut Azwar. Nah, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei atau lebih dikenal sebagai skala model Likert. Sugiono tahun 2019 menyatakan bahwa skala Likert mampu untuk mengukur sejauh mana sikap, tanggapan, dan pandangan individu terhadap suatu permasalahan dalam penelitian melalui indikator keperilakuan. Sehingga, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Nah, skala model Likert yang digunakan pada penelitian ini adalah skala loneliness dan skala psychological well-being, di mana masing-masing skalanya akan dijelaskan secara rinci. Analisis data menggunakan program komputer SPSS versi 25 dengan jenis penelitian korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan loneliness dengan psychological well-being secara signifikan atau tidak. Nah, metode yang digunakan adalah metode korelasi Spearman dan Kendall. Pada penelitian, uji asumsi perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini akan melakukan dua uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas, di mana uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil data yang akan dianalisis berdistribusi normal menurut Sugiono 2019, dan uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear ataupun searah garis lurus antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, uji asumsi linearitas dapat dilakukan menggunakan analisis SPSS dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 dan dikatakan tidak signifikan apabila lebih dari 0,05. Terakhir itu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu perlu dilakukan untuk melihat apakah perkiraan peneliti terkait korelasi variabel independen dengan variabel dependen sesuai yang diharapkan menurut Creswell pada tahun 2016. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan analisis regresi sederhana, yang dimana peneliti akan mencari apakah antar variabel memiliki hubungan fungsional ataupun sebab akibat, ataupun hipotesis peneliti. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain H0, yaitu tidak terdapat hubungan psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh. H1-nya ialah terdapat hubungan psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh.
Di sini saya akan menjelaskan metode analisis data yang digunakan dan hasil dari analisis data. Sebelum dilakukan analisis data, kami melakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Bila terpenuhi uji asumsi kami, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Analisis data menggunakan program komputer SPSS versi 25.00 dengan jenis penelitian korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan loneliness dengan psychological well-being secara signifikan atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode korelasi Spearman dan Kendall. Nah, yang pertama itu uji asumsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dalam penelitian ini melalui dua uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear atau searah garis lurus antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji asumsi linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SPSS, sedangkan nilai signifikansi P di bawah 0,05 dan dikatakan tidak signifikan apabila nilai P di atas dari 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah perkiraan peneliti terkait korelasi variabel independen dengan variabel dependen sesuai yang diharapkan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, di mana peneliti akan mencari apakah antar variabel memiliki hubungan fungsional ataupun sebab akibat. Adapun hipotesis penelitian ini antara lain H0, yaitu tidak terdapat hubungan psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru Universitas Malikul Saleh. Yang kedua itu H1 atau HA, terdapat hubungan psychological well-being terhadap loneliness pada mahasiswa baru Universitas Malikul Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Oleh karena itu, yang pertama, kami melakukan penelitian di Universitas Malikul Saleh. Subjek penelitian kami berjumlah 259 orang yang memiliki karakteristik mahasiswa baru berusia antara 18 sampai 25 yang berada pada tahun pertama di perguruan tinggi, berjenis kelamin pria dan wanita, dan sedang menempuh masa studi di Universitas Malikul Saleh di Aceh. Kami menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Jenis penolakan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu sampel diambil secara kebetulan tanpa direncanakan oleh peneliti. Jadi siapapun yang ditemukan oleh peneliti dapat dijadikan sampel jika sesuai dengan kriteria subjek penelitian. Selanjutnya, pada uji normalitas kami mendapatkan nilai signifikansi pada variabel PWB sebesar 0,299 dan variabel loneliness sebesar 0,00. Karena signifikansi untuk kedua variabel di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, untuk hasil uji linearitas dapat dilihat pada output ANOVA table. Diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearitas sebesar 0,00. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel psychological well-being dan variabel loneliness terdapat hubungan yang linear. Dengan ini asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya, setelah kami melakukan uji normalitas dan uji linearitas, kami melakukan analisis uji hipotesis untuk mengetahui hubungan antara kesejahteraan psikologis atau PWB dengan loneliness pada mahasiswa baru berdasarkan hasil uji korelasi Kendall dengan menggunakan SPSS 25 menunjukkan korelasi sebesar minus 0,14 dengan nilai P 0,00. Sedangkan uji korelasi Spearman dapat didapatkan hasil minus 0,62 dengan nilai P 0,00. Nilai korelasi negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara psychological well-being dengan loneliness. Oke, baik, sekarang kita masuk ke bab 5 di mana ada kesimpulan dan saran. Di kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di atas,
kita ingin mengetahui bahwa apakah ada hubungan antara psychological well-being dengan loneliness mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh. Yang pertama kali dilakukan adalah kita dapat hasil uji analisis hipotesis menggunakan candles dengan nilai R sama dengan negatif 0,416 dan P-nya sama dengan 0,00, dan menggunakan Spearman's kita mendapatkan nilai R sama dengan negatif 0,562, kemudian P-nya sama dengan 0,000. Nah, itu berarti kita berkorelasi negatif, artinya memiliki hubungan negatif antara psychological well-being dengan loneliness. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan uji linearitas, di mana uji linearitas yang didapat adalah 0,000 dan kemudian signifikansinya kurang dari 0,05, berarti kita memiliki hubungan linier antara psychological well-being dengan loneliness. Dengan ini asumsi linearitas terpenuhi. Nah, kemudian hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara psychological well-being dengan loneliness mahasiswa baru Universitas Maliku Saleh. Artinya jika psychological well-being mahasiswa tinggi, maka loneliness-nya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, jika psychological well-being mahasiswa rendah, maka loneliness-nya akan tinggi. Nah, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nanda, Kua dan Lim, Sesen dan Seksen, serta Cindy dan Agus, yang menyatakan jika individu memiliki psychological well-being yang baik, maka tingkat loneliness-nya itu menjadi rendah. Nah, kemudian kita masuk ke saran. Yang pertama yaitu saran bagi mahasiswa adalah untuk mahasiswa lebih memperhatikan lagi kondisi psikologis atau psikis dan kondisi fisiknya ketika di perantauan, karena itu sangat berpengaruh. Dan kalau dari penelitian ini, caranya untuk mencegah loneliness atau mengatasi loneliness adalah dengan membangun hubungan hangat dengan teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita. Nah, bagi masyarakat dan keluarga atau kerabat, diharapkan untuk memberikan support atau dukungan serta nasihat kepada mahasiswa rantau tersebut, karena itu memang dibutuhkan sekali bagi mereka yang merantau. Nah, untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga diharapkan agar peneliti selanjutnya untuk mampu mencakup seluruh universitas dan mahasiswa dari berbagai daerah yang berada di Universitas Maliku Saleh, Loksmawe, sehingga mampu untuk lebih menggambarkan tingkat loneliness pada mahasiswa di kota Loksmawe, Universitas Maliku Saleh. Selain itu, disarankan agar menggunakan variabel lain yang berbeda untuk melihat variabel apa saja yang lebih besar untuk menekankan terjadinya perasaan loneliness seperti dukungan sosial, kecerdasan emosi, resiliensi, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Segitu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangan dan kelemahan dalam penelitian kami mohon maaf. Atas penyampaian kami yang kurang jelas kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.